komenan saya ketika di akunnya Candu. Saya perjelas di sini. Saya di situ kan komen agak trauma dengan orang yang beragam ini. Saya tidak pernah ada urusan sama orang ini dan saya pun tidak menjadi korbannya orang ini ya. Saya komen itu, saya pernah menjadi korban orang yang seragamnya, bukan orang candu ini ya, seragamnya ya, oknum polisi ya. Di situ saya tidak ada urusan atau pernah jadi korbannya si akun candu ini atau orang ini ya, tidak pernah ya. Saat dibalati korbankah? Enggak ya. Sari ya. Cuman saya pernah jadi korbannya oknum polisi. Biasa. Dengan itu ya maaf ya supaya pihak kepolisian bisa introspeksi ya. Jangan hanya menggunakan seragam coklatnya kalian bisa memperdayai wanita ya. Kalian bisa melecehkan wanita ya. Kalian bisa menyakiti wanita. Jangan ya. Di sini saya bukannya menjelek-jelekan institusi ini, tidak ya. Ini sudah pernah terjadi ke saya, tepatnya di ya sebelum otak saya konslet itu ya. Ya, sekali lagi saya perjelas di sini meskipun saya diejek dihina kaki. Saya tidak pernah jadi korbannya orang ini ataupun saya ada urusan dengan orang ini yang berakun candu. Oke, sampai di sini paham? Oke, sudah lihat tingkah pola Lemon dalam sidang perdana. Sebetulnya ya kalau saya melihatnya ini ya, dia itu kalau tidak petingkah istilah Jawanya atau tidak kebanyakan gaya ya, kemungkinan besar itu ya lawan maupun Kejaksaan Agung masih mempertimbangkan hukumannya ya. Ya mungkin ini agak di luar nalar ya. Tapi ketika ini polanya seperti ini, membelakangi hakim dengan pose seperti itu, ya udah terima konsekuensinya. Apakah benar 20 tahun menanti Lemon ya? Sebetulnya tuh masih banyak orang yang kasihan sama dia karena dia itu polanya seperti itu ya, jadi agak gemes ya. Hati-hati ya. Sebenarnya dikasih kesempatan kalau dirinya tidak kebanyakan pola, tidak kebanyakan tingkah, itu masih bisa ini. Tapi berhubung orangnya modelnya seperti ini, sekali angel ya tetap angel ya. Ya mungkin 20 tahun menanti dia lah ya. Ngeri. Sebetulnya tuh dikasih kesempatan banyak loh Lemon loh nih ya. Tapi tingkah lakunya, polanya dia sendiri yang mengakibatkan dia itu terjun bebas ke jurang. Lagi mau masuk huru hara skincare ya. Painah ya. Pertama masuk, wah so sweet ya. Persidangan udah selesai. Terus Masya Allah, Painah cantik kali. Terus pose-pose Mbak Pragawati dan membelakangi hakim. Lihat aja tuh ekspresinya hakim. Mungkin batinnya atau berpikir seperti, masa iya sih ada orang seperti itu ya. Hei Painah, nggak semua orang laki-laki itu ngaseng dengan dirimu ya, dengan kecantikan buatanmu itu ya. Disanjung cantik, aduh langsung pose, aduh Painah. Nah
Sidang usai, marah-marah. Sebut-sebut nama Pak Presiden, ya bolehlah ya, karena kita akan punya presiden, barangkali bisa bantu-bantu gitu. Kalau saya melihatnya nih ya, presiden pun mungkin sudah dapat bisikan ini ya, karena terlalu heboh ya. Mungkin ada orang yang mengawasi. Kalau polanya seperti ini sekarang, kayaknya presiden hanya dadah aja. Udah terserah jaksa agung, dah terserah hakim yang menangani kasus inilah ya. Kayak seperti itu ya. Udah dikasih warning ya, supaya bisa mengerem, untuk bisa mungkin meringankan masa tahanan penjaranya. Lah model kok ini sekali angel tetep angel yo angel, kapak no angel yo angel. Ternyata seorang janda 3 kali, meski sebelumnya mengaku sebagai gadis. Kejadian ini ya, laki-laki ketidakjujuran status berakibat fatal ya di Lombok ya. Jandes 3 kali mengaku sebagai gadis, dan pihak yang menikahkan atau orang tuanya pun berkata bohong, katanya gadis ya. Siapa yang nggak marah dari pihak laki-laki pasti tetap marah lah ya. Maharnya cukup besar, emas 20 gram, uang 20 juta atau berapa itu ya. Ginilah, sebuah hubungan berangkatlah dari kejujuran, entah itu pahitnya seperti brotowali atau pahitnya seperti daun pepaya. Terbukalah, jujurlah ya. Kalau memang pasangan Anda itu suka, ya kita terima. Kalau tidak, ya sudah, kita lepas ya. Berangkatlah dari kejujuran, sepahit apapun itu ya. Kalau seperti ini, siapa yang malu? Ya, keluarga besar ya. Makanya saya buka diri saya dari awal, bukannya saya membuka aib diri sendiri. Inilah saya pernah dirawat di RSC, saya single mom 2 anak ya. Saya bukannya saya bagaimana kok membuka aib sendiri, enggak. Supaya apa, dalam menjalankan proses kehidupan ke depan tuh enak ya. Kalau seperti ini kan jadi saya tuh kalau habis isak live itu ya, kalau ketemu beruntung itu kadang saya itu masuki pola pikir anak ini, mungkin arahnya ke seks supaya bisa ketawa. Oke lah, saya imbangi. Ada nanti yang problem, ketemu nih cewek ya, problem, kamu anak berapa, sekian. Nanti ada yang terbuka, iya kayak temanku aja umur berapa 20 sudah janda 3 kali. Itu ada keponakan saya aja yang di desa agak pelosok itu ya, belum ada 20 kali, belum ada umur 2 kali pun juga sudah mengalami hal seperti itu ya. Karena apa? Suka gabrus, suka nyoblos ya, nggak berpikir efek dampaknya ke depan gimana. Terus nanti ketika ada yang mendekat lagi, oke lah nikah ya. Terus nanti cerai lagi karena mungkin sikap belum dewasa atau belum siap menghadapi problema rumah tangga, cerai. Nanti ada yang dekat, dengan cepat nikah lagi. Ya inilah pemikiran-pemikiran di daerah-daerah yang agak pelosok ya, mungkin daerah-daerah yang agak pegunungan atau pedalaman. Ya saran saya sih ya, untuk mungkin pihak kelurahan atau RW setempat itu bisa mensosialisasikan hal-hal yang seperti ini ya. Jangan merasa wah janda kembang, janda kinyis banyak mendekati langsung kawin, banyak yang mendekat langsung. Jangan seperti itu ya. Ingat, memasuki zona rumah tangga itu tak seindah ekspektasi kita. Tidur ada yang nemenin, makan ada yang buatin ya. Ya pesan saya bagi pemerintah yaitu untuk bisa mensosialisasikan lah, mungkin dari pihak kelurahannya turun ke RW RT ya.
Kalau mungkin ada yang bercerai dengan umur yang masih dini, diedukasilah ya. Itu pun kalau pihak pemerintahnya pun mau mensosialisasikan ini ya, intinya saling kerjasama lah, supaya apa ya, negara ini mungkin bisa berkembang dengan pemikiran-pemikiran yang dewasa para rakyatnya ya. Mungkin cukup seginilah durasi kepanjangan. Sekali lagi, terbukalah ya, meski itu pahitnya sepahit brotowali atau pahitnya seperti daun pepaya, terbukalah. Ini awal hubungan. Kalau dari awalnya sampai sudah kayak gini, ini nanti kedepannya akan sulit untuk menjalani kehidupan yang nyaman ya.